Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk hadir pada malam ini. Tak lupa pula selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini. Tak lupa pula saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus masjid yang telah memperkenan saya untuk tampil di mimbar ini. Kali ini saya akan berceramah tentang pendidikan anak. Berbicara tentang pendidikan anak sudah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk mendidik anaknya sebaik-baik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh kesabaran, tidak membentak tetapi tegas dalam urusan agama. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun cara yang dianjurkan agama yaitu yang pertama, tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah pondasi agama yang paling penting dan utama. Oleh sebab itu, mengajarkan tauhid kepada anak merupakan hukum yang mutlak dan paling utama. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan kepada anaknya tauhid, disebutkan dalam Quran surah Luqman ayat 13, yaitu iz qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'idhuhu yubayyina la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Quran surah Luqman ayat 13. Dan yang kedua, mengajarkan adab dan akhlak. Setiap orang tua dapat mengajarkan adab dan akhlak kepada anaknya sebaik mungkin. Saat kita lahir, tidak ada yang kita kenal selain dari ayah dan ibu kita. Maka sosok teladan yang paling penting atau paling utama dalam pilar keluarga yaitu ayah dan ibu kita. Ada banyak macam adab dan etika yang dapat diajarkan oleh orang tua kita, seperti adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, adab dan akhlak kepada Rasul, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bahkan adab dan akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, mengajarkan ibadah. Memperkenalkan ibadah kepada anak sedari dini adalah suatu hal yang sangat efektif untuk pertumbuhan dan perkembangan sang anak dalam mengikuti ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum sab'u sanin, watribuhum 'alaiha wa farriqu bainahum fil madaji." Rawahul Ahmad. Artinya, perintahlah anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selain dari memerintahkan anak untuk ibadah kepada Allah, orang tua juga harus mengajak. Orang tua juga harus mengajak berbuat baik. Karena orang tua adalah tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anaknya sebagai generasi penerus. Yang keempat, bersikap lemah lembut dan tegas. Orang tua juga selaku mendidik untuk menjadi pemimpin. Tetapi orang tua juga harus lemah lembut dan kasih sayang kepada anaknya untuk membuat anaknya percaya diri dan yakin bahwa jalan yang lurus adalah agama Islam.
Orang tua juga harus sekali menemani anaknya, mengajak bermain, bercanda dan mengobrol. Yang kelima, bersikap adil kepada anak-anak. Orang tua juga harus mendidik anaknya bersikap adil, dan tidak sedikit juga orang tua yang tidak bersikap adil kepada salah satu dari anak mereka dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Sikap seperti ini tidak mencerminkan sikap teladan yang baik. Maka dari itu, janganlah tidak berbuat adil. Ada sebuah kisah dari Nu'man bin Bashir bahwa abinya atau Bashir bin Sa'ad telah memberikan seorang hamba sahaya, lalu disampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Bashir, "Wahai Bashir, apakah anakmu engkau berikan sama seperti ini?" Bashir menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kembalikanlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki orang-orang yang bersikap adil kepada salah satu dari anak mereka. Adil tentu saja tidak harus sama porsi dengan anak yang masih TK dengan anak yang sudah SMA. Sebab tuntutan mereka masing-masing juga berbeda. Maka dari itu perbedaannya adalah ketika kedekatan orang tua dan anaknya. Dan yang terakhir, memberi teladan yang baik. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dididik dan dijaga. Karena itu merupakan titipan Allah. Keteladanan akhlak yang mulia akan sangat bermanfaat pada pertumbuhan dan karakteristik anak agar sejalan dan searah dengan Islam. Maka dari itu janganlah berbuat buruk kepada anak-anak kalian. Oleh sebab itu anak-anak kalian akan melihat apa yang mereka lihat, itu yang akan mereka menjadi landasan dalam berakhlak. Jamaah rahimakumullah, di tengah perkembangan yang semakin modern ini, tentu kita ketahui banyak sekali lembaga-lembaga yang melahirkan generasi Islami seperti pondok pesantren. Pondok pesantren juga semakin berkembang dan ada di mana-mana. Dan terbukti para alumninya pun mampu memerangi di semua bidang. Tidak dipungkiri juga bahwa tidak sedikit orang tua yang karena berbagai alasan ataupun kesibukan yang tidak menyekolahkan anaknya di sekolah yang Islami. Maka solusinya adalah pondok pesantren. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada malam kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya katakan. Saya sekali lagi berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah memperkenankan saya untuk tampil di mimbar ini. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.